Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Literasi Dasar. Bersama saya, Anita Khairunisa, dan keempat teman saya, yaitu Anggita Noval Safira, Anissa Nur Indasari, Anissa Febriana Maulida Pratama, dan Arneta Susma Widianti. Kami kelompok 2 akan membahas mengenai desain rancangan pembelajaran dengan konsep where to. Untuk mengawali podcast ini, mari kita membahas sedikit mengenai konsep pembelajaran where to, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai di mana. Konsep ini mungkin terdengar sederhana, namun memiliki implikasi yang luas dalam dunia pendidikan. Konsep pembelajaran where to sebenarnya merupakan bagian integral dari proses belajar yang seringkali terlupakan. Hal ini merujuk pada konteks atau lingkungan di mana pembelajaran itu terjadi. Dengan kata lain, pembelajaran ini menekankan pada konteks atau situasi di mana pengetahuan dan keterampilan dapat digunakan secara efektif. Lantas, mengapa pembelajaran dengan konsep where to itu penting? Mari kita bahas. Alasan yang pertama adalah pengalaman belajar dapat menjadi lebih kaya. Pembelajaran yang terjadi di berbagai tempat dapat memberikan pengalaman yang lebih kaya, kontekstual, dan bermakna. Contohnya, belajar tentang ekosistem di hutan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan dengan hanya membaca buku. Alasan yang kedua dapat meningkatkan motivasi. Belajar di tempat yang menyenangkan dan sesuai dengan minat dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Alasan yang ketiga yaitu aspek fleksibilitas. Pembelajaran dengan konsep where to memungkinkan fleksibilitas dalam memilih tempat belajar, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu. Kemudian alasan yang keempat dapat mendorong kolaborasi. Belajar di tempat yang memungkinkan interaksi dengan orang lain dapat mendorong kolaborasi serta berbagi ide. Dalam mengimplikasikan suatu prinsip pembelajaran menjadi sebuah desain pembelajaran, tentu saja kita membutuhkan strategi pembelajaran. Dalam hal ini yang kita bahas adalah konsep pembelajaran where to. Strategi pembelajaran yang dapat diterapkan adalah yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa dapat mengerjakan proyek yang melibatkan pemecahan masalah nyata. Kemudian yang kedua, belajar di luar kelas dengan melakukan kunjungan lapangan, studi kasus, ataupun simulasi. Dan yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas dengan membentuk kemitraan bersama organisasi atau komunitas di luar sekolah. Dan yang keempat, tentu saja penggunaan teknologi, menggunakan perangkat lunak simulasi, virtual reality, atau augmented reality. Lebih lanjut, kami akan menjelaskan sedikit manfaat mengenai konsep pembelajaran where to. Pertama, pembelajaran dapat lebih efektif. Dengan memilih tempat yang tepat, siswa dapat lebih fokus dalam menyerap materi pelajaran. Kedua, pengembangan keterampilan sosial. Belajar di berbagai tempat memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Ketiga, dapat meningkatkan kreativitas. Lingkungan belajar yang baru dapat memicu imajinasi serta ide-ide kreatif anak. Keempat, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja. Pembelajaran di berbagai tempat dapat membantu siswa dalam mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, seperti adaptasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Pembelajaran dengan prinsip where to ini dapat diterapkan dalam berbagai mata pelajaran. Contohnya, dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dapat dilakukan dengan eksperimen di laboratorium, atau mengamati lingkungan sekitar sekolah, atau dapat juga dengan melakukan proyek penelitian. Selain itu, dalam mata pelajaran matematika,
Menerapkan konsep matematika dalam menyelesaikan masalah sehari-hari seperti menghitung uang belanja atau mengukur luas ruangan. Dan dalam mata pelajaran bahasa, dapat pula menggunakan bahasa asing dalam percakapan dengan penutur asli atau yang biasa kita sebut dengan native speaker dalam suatu simulasi. Selain itu, dalam pelajaran sejarah, dapat pula dilakukan dengan mengunjungi situs sejarah atau membuat proyek mengenai sejarah lokal. Di sini, kami akan membahas dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai desain perancangan pembelajaran lembar kerja E, Explore, Equip, and Experience. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana caranya agar peserta didik dapat terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Hal ini akan dijawab oleh teman saya, yaitu Saudara Anggita. Halo sahabat literasi, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja E, yaitu Explore, Equip, and Experience. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Nah, caranya agar peserta didik dapat terlibat secara aktif dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting, guru perlu memberikan pengalaman pembelajaran yang kaya dan mendalam. Pengalaman ini tidak hanya berfokus pada pengenalan materi, tetapi juga memungkinkan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan yang telah mereka pelajari dalam konteks yang relevan dan otentik. Dalam hal ini penting bagi guru untuk menyediakan fasilitas yang memadai, baik dalam bentuk sumber daya, waktu, maupun ruang yang mendukung peserta didik untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif. Dengan demikian, desain pembelajaran yang baik akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses belajar, menciptakan pengalaman yang bermakna, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kreatif mereka. Pada intinya, untuk melibatkan peserta didik secara maksimal dalam pembelajaran, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi ide dan penemuan pribadi, yang pada akhirnya akan memperdalam pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagaimana caranya peserta didik akan terlihat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Salah satu contohnya dapat diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia materi teks deskripsi. Pada saat pembelajaran tes deskripsi, peserta didik dapat diarahkan untuk mengeksplorasi lingkungan sekitar yang kaya akan keunikan dan nilai sejarahnya. Guru dapat membawa peserta didik untuk mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan ikon budaya yang ada di daerahnya. Salah satu contohnya, pada peserta didik di daerah Kota Semarang, guru dapat mengajak peserta didik untuk mengunjungi tempat bersejarah dan ikon budaya di Semarang untuk memberikan pengalaman belajar yang responsif dan kultural. Beberapa lokasi yang relevan untuk dieksplorasi antara lain, yang pertama ada Lawang Sewu. Peserta didik dapat diajak untuk mengunjungi Lawang Sewu yang merupakan bangunan bersejarah yang memiliki banyak pintu dan jendela. Guru dapat meminta peserta didik untuk mendeskripsikan arsitektur khas yang ada di Lawang Sewu, mulai dari bentuk, warna, hingga suasana yang dirasakan saat berada di dalamnya. Selanjutnya ada Sampokong. Kelenteng Sampokong bisa dijadikan sebagai tempat lain untuk bisa dieksplorasi. Peserta didik dapat mempelajari sejarah tempat ini serta menggambarkan arsitektur tradisional Tiongkok yang berpadu dengan budaya lokal Semarang. Nah, dengan mengeksplorasi lokasi-lokasi tersebut, pembelajaran tes deskripsi menjadi lebih kontekstual, menyenangkan, dan relevan dengan lingkungan sekitar peserta didik. Hal ini juga dapat membantu peserta didik memahami kekayaan budaya dan sejarah yang ada di daerahnya. Terima kasih kepada Saudara Anggita Noval Safira dan Anissa Nur Indasari yang menjelaskan lebih dalam mengenai aspek explore dalam desain perancangan pembelajaran Where to. Nah, sahabat literasi, kalian telah mendengarkan penjelasan dan eksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana caranya peserta didik agar terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting dari penjelasan kedua teman saya, yaitu Anggita Noval Safira dan Anissa Nur Indasari.
Kemudian, mari kita beranjak ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa. Hal ini akan dijawab dan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Arneta Susma Widianti. Untuk penampilan puncak peserta didik, guru dapat menggunakan berbagai strategi yang menarik dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan antusiasme dan keterlibatan siswa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan proyek kolaboratif yang bermakna. Sebagai contoh, peserta didik dapat diberi tugas untuk membuat proyek pameran hasil karya tentang bangunan atau tempat bersejarah di daerah Semarang. Dalam proyek ini, setiap kelompok dapat membuat replika bangunan bersejarah tersebut disertai dengan deskripsi mendetail mengenai sejarah, fungsi, dan nilai budayanya. Selain menyajikan deskripsi yang berbentuk tulisan, peserta didik juga ditantang untuk mempresentasikan dan menceritakan informasi tersebut secara lisan kepada pengunjung pameran. Hal ini tidak hanya melatih keterampilan menulis dan berbicara, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berkolaborasi mereka. Dengan metode ini, pembelajaran menjadi lebih interaktif, kreatif, dan relevan dengan kehidupan nyata, sekaligus dapat menumbuhkan apresiasi terhadap budaya lokal. Terima kasih kepada teman saya Arneta Susma Widianti yang telah menjabarkan mengenai aspek equip tentang lembar kerja E dalam prinsip desain pembelajaran Where to. Selanjutnya, mari kita dalami aspek experience. Kita tahu bahwa siswa tidak hanya belajar di sekolah, siswa juga bisa belajar di luar sekolah. Dan tentu saja, tempat utama mereka belajar adalah di rumah. Untuk semakin mendalami konsep ini, menurut Anda, pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik dalam mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Silakan kepada teman saya, Anissa Febriana, untuk menjabarkan lebih dalam mengenai hal ini. Nah, untuk memperdalam pemahaman peserta didik yang dapat dilakukan di lingkungan luar kelas, yaitu dapat mengajak peserta didik mengikuti kegiatan pameran dan membuat laporan pengamatan. Untuk kegiatannya dapat meliputi yang pertama, melihat contoh pameran di lingkungan sekitar seperti pameran bahasa yang bisa mengajak siswa untuk belajar dan mengerti keberagaman bahasa dan budaya yang ada, sehingga melalui kegiatan tersebut dapat menciptakan lingkungan yang kaya akan literasi. Selain itu, pameran bahasa dapat menjadi wadah kreativitas dan ekspresi untuk peserta didik. Kemudian, yang kedua, dapat melakukan diskusi dengan kelompok tentang bahan bacaan dan keragaman bahasa yang ada pada pameran. Dengan kegiatan tersebut, peserta didik dapat bertukar pikiran dan pendapat yang mampu memperkaya pengetahuannya. Hal ini juga menunjukkan bahwa banyaknya bahan bacaan yang didiskusikan dapat menciptakan lingkungan yang kaya literasi juga. Selanjutnya, peserta didik dapat membuat laporan hasil observasi dan pengamatan pada kegiatan pameran tersebut. Melalui kegiatan tersebut, mampu memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nah, itulah sedikit penjabaran mengenai konsep pembelajaran Where to. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah pernah mencoba belajar di tempat yang berbeda-beda? Dunia ini adalah kelas kita. Setiap sudut, setiap orang, bahkan setiap pengalaman adalah kesempatan untuk belajar. Mari kita jadikan setiap hari sebagai petualangan belajar yang tak terlupakan. Pembelajaran Where to mengajarkan kita bahwa belajar itu tak terbatas pada ruang kelas. Dengan pemikiran yang terbuka dan semangat yang tinggi, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan mengubah suasana belajar, kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih seru dan berkesan. Jangan lupa untuk selalu eksplorasi dan jangan takut mencoba hal-hal baru. Salam literasi dan sampai jumpa di podcast berikutnya.